Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, salam damai sejahtera. Ya, adil kata lino, bacuramin kak saruga, basingkat kak jubata. Baik, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang, Siang, bagaimana kabar hari ini, kakak semua? baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai kegiatan seperti biasa, kita berdoa dulu kepada Kak Wawan. Saya persilakan untuk memimpin doa. Ya, untuk kawan-kawan, sebelum mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Kak Wawan yang sudah memimpin doa. Alhamdulillah, izin share screen dulu ya kakak. Apakah sudah nampak kakak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, ya kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera ya apabila sinyal bagus ya. Yang kedua mematikan mikrofon ya. Yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama. Yang kelima memaksimalkan fitur chat. Yang keenam klik resend sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal wajar sehingga nanti kalau ada masalah silakan informasikan di grup. Untuk kesepakatan bersama, ada penambahan atau cukup? Kakak semua? Cukup. Oke. Baik, kita masih di modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar yang efektif ya. Dimana kita kemarin sudah 2 kali pertemuan membahas mengenai keterampilan mengajar video yang efektif ya. Ada yang ingat modul 2.1 untuk pertemuan pertama? Ada yang ingat materi apa? Ada yang ingat kakak? Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Efektif dan apa yang pertama? Ada yang ingat? Pembelajaran pertama? Ada yang ingat? Oke. Yang pertama adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Itu yang pertama, ya. Yang kedua yaitu penyajian tugas gerak. Oke. Di materi pertama yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak ya, kita kemarin ada melakukan beberapa kegiatan ya, di mana ada 9 gerakan ya, total ada 13 gerakan ya kakak semua. Itu akan kita bahas sebelum memasuki pembelajaran 1.2.1.C.2. Baik ya. Untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ya, atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok
ya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi untuk sesi hari ini ya, kita berbagi referensi menjadi tugas. Ya, nanti kakak akan melakukan kegiatan diskusi ya. Kelompoknya akan berbeda. Baik, agenda kita sesi hari ini yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi, ya, pertama berburu, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang ketiga refleksi. Ya. Baik, ya kita bahas review singkat materi ya pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Baik, untuk pembelajaran pertama yaitu kita bahas mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Ada yang ingat kakak long term memories kemarin? Ada yang ingat? Aspek pembelajaran efektifnya, ada yang ingat? Aspek pembelajaran efektif. Apakah kakak ada yang ingat? Ada beberapa aspek ya mengenai pembelajaran efektif dalam konteks PJOK. Ada yang ingat? Silakan gunakan fitur chat yang ada di Google Meet ini. Ada berapa aspek? Ada berapa aspek kakak semua? Silakan gunakan kolom chat ya. 9 Kak Rangga. Ada lagi yang lain? Ada berapa aspek? Ada lagi yang lain? Berapa aspek kemarin, Kak Wawan? Silakan gunakan fitur chat ya. Kak Wawan 8. Oke. Ada berapa aspek? Ada yang ingat? Kak Atika? Kak Rapid, berapa aspek Kak Rapid? Kita kemarin Kak Rapid. Kalau tidak bisa chat, oke. Terima kasih Kak. Akhirnya bisa chat juga ya Kak Rapid. Apa kabar Kak Rapid? Tapi ada tombolnya yang rusak Kak. Siap. 9. Oke, 9. Boleh bercerita Kak Rangga 9 aspek tersebut Kak Rangga? Lupa apa 9. Tahu angkanya mah saya tuh, Bang. Oke, ada yang lain? Ada yang bisa bantu Kak Usni atau Kak Rapid? Ya, Kak Usni, silakan Kak Usni. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, kedua keterlibatan aktif murid ya. Ya. Kemudian ketiga pembelajaran diferensiasi, Oke. 4 pembahasan konten, Oke. kelima demonstrasi keterampilan, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Siap. 6 umpan balik, Ya. 7 komunikasi efektif, 8 Siap. pemilihan evaluasi, 9 keselamatan diri. Oke. Kita kasih aplaus untuk Kak Usni Anwar ya. Jadi kita tuh ada 9 aspek ya. Boleh kasih contoh Kak Wawan? Salah satunya Kak Wawan, kalau umpan balik gimana Kak Wawan? Gerakannya Kak Wawan. Umpan balik tunggu ya. Kalau enggak salah itu. Tuh, betul enggak Kak Usni? Itu keselamatan diri. Bukan ini dia. Ini mana ya? Ah, Oh, ini. Dia sudah menyilangnya gitu. Yang Jadi pasti umpan yang nomor balik satu itu gerakannya. tujuan. Oke, umpan balik. Oke. Kalau komunikasi efektif itu gimana Kak? seperti ini tangannya. Oh, gini Kak, gini. Ah, Oke. Terus jangan lupa begininya, ya, gini. oh iya. Gini. Oke.
Kalau penilaian dan evaluasi gimana? Ada yang ingat? Ini Gini, oke. ah, Oke. Baratnya yang tangan kiri itu bukunya dibolak-balik. Oke. Terus pengajaran berdiferensiasi. Ada yang ingat? pengajaran Diferensiasi. Gimana? Tangannya. gimana ya? Gimana Kak Rangga? Gini ke Kak Rangga. Ya, pengajaran berdiferensiasi. Oke, sip. Terus keselamatan gimana Kak Husni? Keselamatan kayaknya gini ya. Iya, Gini. oke. Oke. Oke, itu untuk keselamatan. Terus kalau tujuan pembelajaran gimana Kak Rapid? Ada ingat Kak Rapid? Wih, Wih. rata-rata udah ingat semua nih kakak-kakak ya, luar biasa sekali ya. Perlu diingat Saya ingat tujuan pembelajaran. ya. Ingat ada 9 aspek. Yang pertama tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Oke. Yang kedua keterlibatan aktif siswa ya. Ya. Oke. Ingat? Sip. Oke. Keterlibatan aktif siswa ya. Oke, yang ketiga yaitu pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat adanya pemrograman dan penetapan konten ya. Ya. Oke, ya. Ini pemrograman dan penetapan konten. Penjelasan dan demonstrasi konteks keterampilan ya. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan, kedua tangan itu terbuka ya. Dinaik diturunkan gerakannya sambil menutup membuka direntangkan seperti saat peregangan tangan ya. Oke. Yang keenam umpan balik ya. Yang ketujuh komunikasi efektif ya. Kedelapan penilaian dan evaluasi. Oke. Yang kesembilan keselamatan. Oke. Sip, itu ada 9 aspek. Selanjutnya, kita ada namanya itu kriteria pengalaman belajar efektif ya. Ada yang ingat? Ada beberapa kriteria dalam pengalaman belajar efektif. Ada yang ingat? Silakan gunakan kolom chat ya. Kalau bisa berkomentar, silakan berkomentar. Di sini kita review sejenak materi yang lalu di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ada yang ingat? Kakak semua? Sudah berapa? Ada yang ingat kakak? Ada? Ada berapa Kak Husni? Kalau nggak salah ada 2, 3, 2. Lupa Pak. Oke, 3, 2. Oke, ada yang lain? Nah, 3 tuh. Siap, nggak apa-apa. Namun juga kita akan review singkat materi. Untuk kriterianya itu ada 4. Ada 4 ya. Ada 4 kriteria yang ada dalam kriteria pengalaman belajar efektif. Yang pertama yaitu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa ya, berpotensi meningkatkan ya keterampilan motorik siswa. Oke. Berpotensi ya meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan
aktivitas dan waktu pembelajaran. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan ya level pengalaman ya semua peserta didik. Ya. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Jadi singkat untuk materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yaitu ada 9 aspek dan 4 kriteria yang harus dimiliki oleh guru PJOK. Oke. Baik, kita masuk ke berburu referensi penyajian tugas gerak. Oke. Baik Kakak, ya. Di sini kakak dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama, tiap kelompok itu diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Setiap kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room, ya. Ingat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, ya. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Oke. Sip. Ada yang tanyakan dulu untuk petunjuk pada pertemuan ketiga hari ini, ya, di modul 2.1. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kakak untuk tugasnya? Tidak ada Kak, lanjut aja. Oke. Baik, ya. Di sini kita akan membagi kelompok menjadi 3, ya. Baik, saya akan buat breakout 2, ya. 1 di main room, ya, di sini. 2-nya di breakout room. Oke. Oke, saya bagi dulu. Oke. Kak Rapid bisa ngetik Kak Rapid? Halo Kak Rapid. Oke. Kak Atika keluar nih. Enggak. Aman. Kak Juliandi.
Kak mau nanya Kak, Ya, itu seperti kita membuat rubrik asesmen pembelajaran gerak gitu ya, Kak? nanti ada LK-nya Kak. Bentar Kak ya, nanti Ya, saya share Kak ya. iya, iya. Sabar kau sini. Saya bagi kelompok dulu bentar. Ngopi kau sini. Oke, Ya, ada Kak yang Rangga. 3, ada yang 4 ya Kakak. Oke. Oke kak. Eh, linknya bentar lagi saya sharekan ya. Untuk kelompok 1, linknya sudah saya share ya. Kelompok 2. Karangga nanti copy ya linknya. Takut saya keluar. Oke. Mana link teh? Di kolom chat Kak. Oh Ada iya. Kak? Ada Kak? Ada. Oke. Ada. Saya ke sebelah dulu Kak ya. Oke kak. Makasih Kak Rangga. Iya sama-sama. Oke. Udah masuk linknya Kak? Coba tes. Bisa diakses Kak Usni? Masih loading. Loading. Oke. Bisa Kak? Lihat. Aman? Bisa. Oke. Jangan lupa nanti copy dulu ya linknya ya. Saya mau survei ke kelompok lain lagi. Terima kasih Kak ya. 40 menit Kak ya. Sama-sama, Kak. Ya. Ini siapa yang belum masuk nih Kak Rangga? Ada yang keluar nampak ini. IJ enggak masuk deh. Oh Kak Ejek ya. Saya ini siapa ya, Bang? Tias, Rangga sama Ijek kan sebenarnya kan? IJ ini enggak ada keluarnya apa? Sinyal gangguan. Tahu ntar saya tarik ke Rapi aja lah. Lo ke Rapi. Ntar ya saya masukkan. Kak Ijek ya. Boleh, Bang. Oke. Oke, sip. Udah ya. Nanti Kak Ijek masuk sini. Oke, Kak. Bang, kami di kelompok berapa? Satu. Kak Ijek masuk di kelompok 2. Woi, Kami Enggak, bertiga nih game. Bukan, enggak. Kurang. Kemarin Kak Bahrudin ya. dia tidak bisa masuk ada Apa hal itu? aku tadi ke tante asesor datang ke sekolahnya. Tak belum mudah, iya berarti. Tak cukup 2 hari.
Biasalah, hari terakhir. Kita tak tahu. Oh bang, kami matikan kamera ni ya, isi bangnya Guntur. Iya. Aku kira aku tak guntur ya. Udah menyelamatkan diri masing-masing dah. Oke, selamat Boleh bertugas ya. Kelompok 1 deh. Nama kawan man, paling atas mana? Nah, aku ya ada buka. Aku ni laptop ni nge-lag, udah lah nge-lag. Siapa-siapa itu teh? Wah, Pak Apik wah. Rapid. Dapatkan perhatian, mendapat perhatian di peserta didaktik mana tapi Siapa yang nanti Bang Ogi? Cawan. Alah tu ni. Muka mah wah, masih macam Joel. balik dulu Ari Guntur. Kak Farudin masuk di breakout 1 ya Kak. Ntar ya. Siap Kak. Ini mulai satu teh. Kamera hidupkan dulu. Breakout 1. Udin. Oke. Tak, Kak Rapid pindah Pindah kemana nih? ke Kamu kelompok tidak dua. ada saya. Udah lah, ada apa-apa. Ntar. Lupa aku apa itu yang semalam teh. Di modul kan ada Kak. Download yang tadi. Gimana nih teh? Mau ngapain juga tak pakai dia kena cedera ni. Sendiri loh ya enggak ya? Kak Rangga, sendiri dulu ya. Kak Farudin lagi OTW. Oh iya. Buat aja dulu sebisa dulu. Oke. Belum ada tulis juga nih. Kita bisa ngecek nih. Itu bisa. Kelompok 3 pun baru nama juga. Ya. Ah. Siap, Pak Kapasir. Oke, semangat. Salah Kami tarik nengok saya itu. di- Kelompok 3 udah tulis belum? Mana ada masih nama juga. Tiga puluh menit. Keluar nih. Prosedur. Di bagian mana bang? Enggak banyak modul nih teh bagian ini. Metode mengajar.
It's the wrong call. I'm sorry. Very controversial ending in my opinion. But the thing is, Sistem pembagian. Ya ampun. Penetapan tanda prosedur. Ini tuh apa sih? Bukan kesepakatan ya? Bang Bang Ijik keluar masuk dan kita gangguan. Takkan tak gangguan bah hari hujan. Pak Rapid ini nggak bisa, Pak Rapid. Dia gak ada apa ada tamu. Mendapatkan perhatian peserta didik. Perumusan tenaga teknis selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi perhatian individu antara lain minat, kondisi fisik, motivasi. Kita satu JP 40 35 menit kalau dalam pembelajaran sekarang. Pembelajaran apa, Kak? PJOK. SD 35. Oh, 35. Kondisi fisik, kondisi kesehatan. Tapi di sekolah kan ngapa ya bisa beda-beda ya? Ada yang 3 JP, ada yang 4 JP ya. Fahrudin. Oh, Kak Fahrudin. Kak Ning Tias hilang, Met. Karib. Ya, Kak Ning Tias hilang, Met. disconnect. Ada sih. Oh, gini. Udah sampai mana, Kak Rangga? Lah, saya nem sampai mana ya? Tunggu loh. Video kan enggak yang belakang tuh. Yang ngomong tuh. Saya yang nulis bagian B. Oke. Yang clue itu siapa yang ngisi? Enggak ada. Mana tuh? Q pembelajaran. Q. Cuek. Kue. Duet. Nomor 1 meninggalkan konsep syarat clue.
Oh bang boleh lebih kan dari 2 nan, dari titik ini nan. Boleh. Oke. terbiasa. Dia belajar menyampaikan tujuan. Menetapkan tanda prosedur masuk dari ke sini. Memastikan peserta didik memberikan Oka. Oh, Efisien itu sama dengan efektif Mbak deh. sama deh. Beda. Beda lah. Efisien tuh waktu. Efektif tuh tersampai deh materi yang kau kasihnya. Udah tunggu. Aku cari yang D-nya loh ya. Harus mempertimbangkan mengerjakan belajar harus dipertimbangkan berdasarkan harus dipertimbangkan dengan materi dan kondisi saat menetapkan konten
modul kemarin tuh nani ya dengan Bang Arif teh. Ya. Di Bang modul yang kemarin tuh mana ya Bang? di modul sebelum ini, setelah pertemuan kemarin, yang duditnya hari ini, yang tayangnya hari ini. Buka. Kalau kami itu di bahan pendukung, kalau di peserta itu kalau nggak salah itu di bagian apa ya? Peserta itu. Setelah modul 2.1 tuh. Terampilan gerak yang diajarkan. Buat 9. Kita semua paham dalam konten kerja mereka. Tugas gerak tentang termasuk orientasi tujuan. Ngapa Dian? Aku tak. Ini yang nomor 2 ini menyambung nih. Yang nomor 3 ini menyambung nih dari soal yang kedua. Isyaratnya yang diajarkan ini isyarat sampai dalam penampilan yang diajarkan. Kalau yang ini ngomong konten aspek itu begini nggak keterampilan gerak yang diajarkan gitu? Contoh keterampilan gerak dasar lempar, pada permainan bola basket, posisi tangan, posisi badan, begitu gak? Yang ayunkan lengan belakangnya kan? Apakah berkaitan dengan nanti isyarat clue-nya atau gimana sih? Apakah bisa berbeda gitu, Bang? Harus menyambung kalau nggak salah tuh ya. Syarat pembelajarannya itu gimana tuh? Soal pertanyaannya gitu. menyangkut nih. Isyarat mana kalau nggak ada kalau nggak nyambung.
Sudah sampai mana Kak Rangga? Masih ada 2-3 biji Kak, belum basic. Oke Kak, terima kasih. Iya siap. Enggak. Ini. Eh, Kita berdua abang ya. Enggak apa-apa. Kak Rapid enggak itu ya? Enggak bisa masuk. Pengen keluar loh. Nama Kak Parudin apa sih ya? Tinggal kelompok 1 itu penggunaan waktunya efisien ya, belum ya? Mana? Yang bagian D, penggunaan waktunya efisien. Sama dengan Q pembelajaran. Q pembelajaran. Kata orang tadi dia mengisi, saya tinggalkan. Oke, Tuti emang belum terisinya. enggak apa-apa tidur. Nampak mah senyap nan. Saya jalan loh ya ke kelompok lain. Kak Rangga, Iya Kak. Kak Rangga tadi ngisi di kelompok berapa? 2 ke 3? 3. Oh, udah ada apa-apa lah ya. Udah apa ya? Udah lanjut. Iya. Nah. Udah semua gak nih? Masih hari suci 2 teh, belum Mak? Oke. Sip lah, lanjut. Yuk. Ya, semangat. Siap. Ini kelompok 2 ya? Ya, Oke. Ada iya, masalah? Kak. Aman? Kami ini tadi ini aman kayaknya. Ah. Tapi kami ada Bang Ijek di sini, jadi udah berlima ya. Berempat. 4. Waduh, Kak Husni, Kak Titin, Kak Wahyu. Kak Ijek, ada Bapak.
Kelompok 2. Ya. Memastikan bagi yang menjawab memberikan isyarat. Sesuai dengan jenis konten syarat masuk forum.
10 menit lagi ya, Kak Cika. Oke, tinggal 10 menit lagi ya, Kak Rangga. Coba. Waktu tinggal 9 menit lagi ya, Kak. Alat. Siap Kak Pasir. Sukses.
2 menit lagi ya, Ika. Alamak, dari saja kan enggaknya nih. Dua menit lagi ya Kak Rangga, Kak Warudin. Udah ada yang beli gue. Ini Kak Pak Asil boleh nih. Iya Kak. Ini Kak, ini masalah baju tuh Kak. Iya. Maksudnya tuh gimana tuh Kak kalau mungkin lempar di forum nanti itu malam Senin itu boleh dibahas. Misalkan nih Itu nanti ya malam Kak ya. Senin kan besoknya kan pembukaan. Itu nanti Oh ya. iya iya. Ah, Oh, maaf oke ya. oke. Aman aman aman. Karena kan berkaitan dengan Iya iya. ekonomi juga, duit juga, Bah. Siap. Namanya percetakan kan butuh DP kali atau gimana mungkin itu. Cair mah, yang cair nih. Kita Bang dapat uang 5 juta nanti dari sini. Sore. 1 menit lagi ya. Iya, Kak. Membuat prioritas, membagi waktu. Oke. Habis waktu. Habis gak? Mengerjakan seorang. Tak guna kelompok mendianan. Rezeki. Oke, udah kembali semua ya kakak semua. Gimana pengalamannya untuk diskusi hari ini? Lumayan alot saya lihat ya. Oke, baik. Kita masuk ke berbagi referensi penyajian tugas gerak ya. Di sini kita akan berbagi ya, masing-masing satu kelompok itu menyampaikan materi dan tanya jawab kurang lebih 10 menit ya. Kira-kira ada yang ingin tampil duluan atau kita pakai sistem seperti biasa? Sistem seperti biasa, Kak, supaya seru. Oke, baik. Apakah sudah tampak kakak-kakak semua? Kita ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Kita coba untuk spin ya. Oke. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi ya, sedangkan kelompok 1 dan 2 menyimak ya. Dan apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke kelompok 3.
Terima kasih Kak Fasil. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam Kawan-kawan warahmatullahi semua. wabarakatuh. Saya nih tunggu bentar Kak ya, saya di share screen Kak ya. Siap Kak, boleh Kak. Ya, bentar Kak. Share screen. Oke, bentar Kak. Udah nampak Kak? Siap, sudah tampak Kak. Ya. Baik, saya mulai. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil ingin membacakan hasil yang presentasi yang telah kami buat. Nah, di sini kelompok 3 berisikan Ningtyas Ardila, kemudian Fahrudin, saya Rangga Satria Putra. Oke, sekarang saya akan membacakan apa yang telah kami buat. Langsung Kak ya? Siap Kak, langsung Kak. Oke, yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang poin A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu peluit, bendera. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu baris membelakangi sinar matahari, membentuk barisan tidak menghadap jalan atau tempat umum. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mengeraskan volume suara ketika berada di lapangan. Kemudian mengumpulkan seluruh peserta didik dalam area yang terjangkau. Kemudian poin D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu lebih banyak praktek daripada teori dalam kelas. Kemudian memaksimalkan pemanasan atau memaksimalkan permainan yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan. Kemudian yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Sini ada keterampilan gerak yang diajarkan. Nomor 1, servis bawah pada permainan bola voli. Urutan pengajarannya yaitu posisi tangan dan posisi kaki. Kemudian yang kedua, passing pada permainan sepak bola. Urutan pengajarannya posisi badan agak membungkuk sedikit. Kemudian pandangan mengarah ke depan. Kemudian yang ketiga, isyarat U atau pembelajaran. Ini keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, lari jarak pendek. Isyaratnya peluit, bendera, tepuk tangan. Kemudian yang kedua, gerakan push up. Isyaratnya memperhatikan mimik muka, menepuk punggung menandakan gerakan selesai. Satunya belum saya isi, Mina. Lupa. Selesai Kak? Udah Kak? Kasih Kak? Ya cukup sekian yang bisa saya bacakan dari hasil presentasi kami. Barangkali dari kakak-kakak semua ada yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan Kakak, barangkali ada yang ingin dibahas terkait hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Kalau ada tambahan silakan ya, agar kita bisa sama-sama belajar ya. Biar kita sama-sama tahu dan paham dan mengerti. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 barangkali ada yang ingin disampaikan. Oke, Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Oke Kak, saya mau sedikit bertanya, ada yang kurang kena di hati saya, yaitu yang
penggunaan waktu yang efisien. Itu kan kalimatnya lebih banyak praktek daripada teori dalam kelas. Itu maksudnya itu seperti gimana? Tolong jelaskan. Mungkin hanya itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Silakan ditanggapi Kak Rangga. Siap Kak, siap. Saya akan menanggapi semampu saya Kak. Siap. Sesuai kemampuan saya. Mana yang poin berat mana ya tadi ya? Yang B. Bentar. Memaksimalkan pemanasan memaksimalkan pemanasan ya. Yang D Kak, yang penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien, lebih banyak praktik daripada teori dalam kelas. Itu Kak ya. Saya berpikirnya gini Kak, lebih banyak praktik itu kan kita lebih mungkin lebih banyak ide untuk membuat anak itu untuk lebih banyak bergerak atau beraktivitas di lapangan, sehingga waktu yang ada itu lebih bisa dimanfaatkan secara efisien. Sedangkan dalam kelas itu mungkin agak terbatas. Itu menurut saya Kak. Terima kasih. Oh, jadi aktivitas di luar ataupun aktivitas prakteknya lebih diperbanyak daripada aktivitas teorinya Kak ya? Iya, gitu maksud saya Kak. Kalau menurut saya sih Kak, kalau lebih banyak praktek daripada teori, rasa saya ada ke ibarat kata seperti timbangan Kak, nanti miring sebelah. Nah, kalau menurut saya alangkah baiknya praktek dan teori itu lebih di balance sama ratakan ya. Seperti itu Kak, biar sama-sama mereka menerima pembelajaran itu dengan ilmunya itu sama Kak. Nah, dari teori itu mereka sama, dari praktek mereka pun sama juga Kak, tidak ada yang berat sebelah seperti itu Kak. Itu aja sih Kak. Oke. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Siap. Ya Kak Parudin, Koreksi. ada tambahan Kak Parudin? Baik Kak, sedikit menambahkan Kak terkait pertanyaan Kak Wahyu, yaitu penggunaan waktu yang efisien, lebih banyak praktek daripada teori dalam kelas, kemudian memaksimalkan pemanasan atau memaksimalkan permainan yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan. Saya rasa jawaban dari Kak Rangga itu sudah sangat jelas juga. Kenapa? Kita ketahui pelajaran atau khususnya PJOK ini 1 minggu hanya dalam satu kelas itu 3 jam atau 4 jam pelajaran. Nah, apabila kita seimbangkan teori dan prakteknya, ya kan? Waktu teori dan waktu praktek hampir sama, ibaratnya 2 jam teori, 2 jam praktek. Misalnya kalau 4 jam. Akan ada beberapa materi praktek yang hilang, yang tidak tersampaikan, ibaratnya kurang tersampaikan. Sementara PJOK di sekolah, anak-anak lebih tertarik kepada praktek secara langsung daripada teori yang sangat berlebihan. Ibaratnya terlalu banyak teori, mereka lebih suka praktek. Dan saya rasa untuk kita ini kan ada namanya bulan puasa juga. Tidak mungkin pada saat bulan puasa kita mengajarkan praktek. Nah, pastinya saat bulan puasa kita mengajarkan teori. Dan
dari Kak Rangga tadi sangat jelas, dia lebih penggunaan waktu yang efisien. Nah, waktu yang efisien yang dimaksud itu seperti ini Kak. Akan ada saat nanti kita tidak bisa mengajarkan praktek. Kondisi hujan misalnya. Jadi ketika kondisi cuaca bagus, kita menggunakan itu untuk mengajarkan praktek itu. Mungkin itu saja Kak. Nah kalau betul juga kata Kak Wahyu harus seimbang, di mana hidup ini harus seimbang. Akan tetapi untuk yang PJOK ini mungkin keseimbangannya tidak harus sama. Adil tapi tidak harus sama. Mungkin ada porsinya 60, 40, 30, 70 mungkin. Itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke. Gimana Kak Wahyu? Siap Kak, paham Kak. Baik, mungkin ya kalau saya cerna ya dari kalimat itu apabila dilaksanakan di dalam kelas ya. Kalau dalam kelas betul ya lebih banyak praktek kan daripada teori di dalam kelas ya. Jadi bahasanya mungkin maksud dari Kak Rangga itu benar, tapi pemilihan katanya agak rancu sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan. Karena kita juga betul kata Kak Farudin ya sebagai guru PJOK, apalagi kita sudah melakukan asesmen awal ya. Pasti peserta didik kita itu lebih memilih untuk praktik dibandingkan teori. Saya yakin dan percaya bahwa apalagi untuk jenjang SD ya. Karena apa? Dalam pemilihan atau sumatif atau pretest ya atau diagnostik awal itu rata-rata anak sekolah dasar pasti lebih dominan untuk banyak praktik dibandingkan teori. Sekian yang dapat saya sampaikan ya. Kira-kira ada lagi tanyakan? Atau sudah cukup jelas untuk dari kelompok 3? Kalau sudah, kita kasih apresiasi untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Izin Oke ya, kita kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bang Husni bisa memulai. Oke, kelompok 2. Screen nggak lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Ibu Titin, Wahyu Setiadi, dan Pak Juliandi. Baik, kita ketahui dalam tugas pada hari ini yaitu berbagi referensi inspiratif itu ada 3. Kita tahu dulu. 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. 2, menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Dan 3, isyarat atau perlu pembahasan. Jadi sedikit saya jelaskan dulu. Di poin pertama itu kan kita ketahui dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik, kita akan mendapatkan suasana pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Dari kesimpulan tersebut, maka kami mentahapkan beberapa poin. Yang pertama itu
Poin pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Kita ketahui menetapkan tanda prosedur apa yang kita tawarkan kepada peserta didik kita. Yang pertama, membuat proses pembelajaran lebih kreatif dan aktif. Kita ketahui anak-anak itu apakah usia SD, SMP, SMA pasti ada rasa kejenuhan. Oleh sebab itu kita sebagai guru harus berpikir bagaimana kita kreatif, aktif di pembelajaran tersebut. Poin kedua, menggunakan isyarat visual termasuk simbol, tanda, dan gambar. Kita ketahui ya, anak-anak kita itu suka dengan tantangan. Jadi kalau kita memberikan seperti tawaran atau seperti games ya, pasti mereka akan menarik. Tanpa kita menjelaskan pun mereka pun pasti tahu. Yang ketiga, memberikan berbagai jenis permainan yang menarik. Ini penting juga. Biasanya itu kalau kita di lapangan ketika aktivitas pembelajaran, apakah ketika setelah di kelas atau di lapangan, pasti kita melakukan pemanasan. Nah, kita kan sebagai guru, saya ingat dulu ketika saya pelatihan itu, kita kan pemanasan selalu 1-8. Ingat, pemanasan itu kita harus menarik. Menarik bagaimana? Kita membuat pemanasan menarik sehingga anak-anak itu bergerak tanpa dia mengetahui bahwa kita ini sudah melakukan pemanasan. Baik, poin kedua itu bagian B, mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran. Yang pertama itu menata ruang kelas itu pasti. 2, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang bagian ketiga, menyusun jadwal belajar yang teratur. 4, memanfaatkan teknologi, kembali lagi memanfaatkan teknologi. Dan kelima, memahami latar belakang murid. Nah, ini penting kita ketahui kan setiap peserta didik kita itu mempunyai latar belakang berbeda, datang dari sekolah, mungkin dia masih ada pemikiran dari luar, terbawa ke sekolah, kita sebagai guru bagaimana jeli untuk melihat kondisi tersebut. Bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. 1, memberikan isyarat yang dipahami oleh peserta didik. Kita sebagai guru seperti pertemuan berikutnya yang lalu, bagaimana itu menyampaikan kepada peserta didik itu mudah dipahami, dicerna, kemudian simpel. Jadi kita tidak mesti harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang panjang, tapi bagaimana itu kata-kata itu efisien dan mudah dipahami oleh peserta didik. 2, yaitu dengan isyarat verbal dan non-verbal, juga bisa juga dengan simbol dan tanda gambar. Ini kita lagi memberikan reaction kepada peserta didik melihat suatu simbol, gambar supaya mereka tertantang. Jadi rasa ingin tahu peserta didik itu lebih tinggi, ya. Yang ketiga, memaksimalkan media pembelajaran sesuai aksi sekolah. Kita kembali lagi pada refleksi pembelajaran kita, menyediakan alat. Kita harus ketahui juga sesuai dengan kondisi aset-aset sekolah yang kita miliki. Bagian D, penggunaan waktu efisien, yaitu harus seimbang antara teori dan praktik. Berarti kita di sini menjelaskan bahwanya teori, kita ketahui ya, dalam modul ajar itu kan biasanya ada namanya satu modul ajar, pertemuan 1, 2, dan 3, ya kan? Biasanya gitu. Pertemuan pertama mungkin kita pembahasan teori 2 menit, kemudian ke intinya ke praktek gitu. Bahkan biasanya juga ada materi yang membutuhkan namanya teori seperti nafsa, kemudian lingkungan. Biasanya ada materi tersebut yang membutuhkan teori lebih banyak. Kemudian yang bagian kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, kami di sini ada 2 keterampilan gerak. Saya dengan Wahyu kemarin tadi menawarkan yang satu passing bola, ya, passing bola kaki. Urutan pengajaran ini pastinya itu dengan passing bola kaki pastinya menggunakan bagian kaki, dan inti gerakannya itu passing bola menggunakan kaki bagian dalam. Itu dulu. Nanti kan biasanya berikutnya menggunakan passing kaki bagian luar atau punggung kaki. Kemudian keterampilan berikutnya itu materi lain, itu gerak dasar dribble pada permainan bola basket. Urutan pengajarannya dilakukan itu gerakan yang pertama itu pasti kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, posisi badan, kemudian pandangan ke depan, kemudian sampai bagaimana kita gerakan dilakukan
dengan cara membantulkan bola menggunakan tangan. Kemudian isyarat clue atau pembelajaran, keterampilan gerak diajarkan. Nah, ini kita kaitkan dari poin kedua tadi. Kalau di poin pertama kan sepak bola. Nah, di sepak bola sama di poin pertama sepak bola isyarat clue yang digunakan itu peluit atau isyarat tangan. Nah, kita kan peluit kita tahu, selain peluit kan biasa kita gerakan-gerakan atau demonstrasi yang diberikan oleh guru atau peserta didik yang punya kelebihan. Kemudian keterampilan gerak yang diajarkan juga yang kedua itu bola basket. Isyarat clue yang digunakan itu sama seperti peluit atau demonstrasi gerakan yang dilakukan oleh guru atau peserta didik yang punya kelebihan supaya adanya umpan balik antara sesama peserta didik. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya mana, Kak? Oke, sekian presentasi dari kami bagi para atau bagi anggota lain yang ingin bertanya ataupun menanggapi atau menambahkan dari penjelasan dari kami persilakan. Oke, ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, saya tutup. Oke, kalau tidak ada, oke baik. 1, 2, 3. Sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok satu. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 2 ya. Yang sudah menampilkan hasil diskusi yang sangat panjang sekali ya. Sehingga kita dapat beberapa ilmu baru ya tentang skill pembelajaran. Baik, selanjutnya kelompok 1. Oke, baik, kepada kelompok 1 waktu debat saya persilakan. Izin ya semua mau nyampaikan materi kelompok 1. Kalau ngelika laptop deh. Bisa Kak Wawan? Coba ya. Udah nampil lah? Belum Kak, lagi proses. Belum. Bentar. Oke, siap, sudah Kak. Saya ingin menyampaikan ya, tunggu. Santai Kak, tidak usah buru-buru. Dari kelompok 1 yaitu anggotanya saya sendiri, Pak Rapid dan Atika. Yang pertama untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang A poinnya menetapkan tanda prosedur, yaitu kesepakatan bersama, terus menyampaikan tujuan ajar. Terus yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu minat peserta didik, kondisi kesehatan, motivasi, kebutuhan perhatian. Media mengajar harus dipertimbangkan dengan materi dan kondisi saat mengajar. Poin yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu poinnya memberikan isyarat belajar. Yang keduanya isyarat bisa berupa verbal dan non verbal, bisa berupa ikonik, simbol, warna, atau gaya gerak. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, membuat agenda harian, membuat target belajar, membuat daftar materi yang akan diajar, membuat prioritas, membagi waktu. 2. Yang nomor 2, orientasi tujuan, menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, menyamakan atau melakukan penguatan
persepsi pada peserta didik, terus membuat kesepakatan dalam kegiatan yang akan dilakukan saat proses pembelajaran. Mendahulukan yang pertama, yakni tugas gerak apa yang akan dipelajari dan dipraktikkan hari itu, misalnya passing bawah dalam permainan voli. Yang kedua, pengaturan organisasi pembelajaran yang di mana tugas akan dipraktikkan. Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok organisasi dalam proses pembelajaran. Bagaimana organisasi pembelajaran dapat disampaikan, misalnya secara berpasangan dalam tugas gerak yang melibatkan dimensi pengelolaan yang banyak, informasi, penugasan prosedur yang biasanya digunakan untuk memberikan tanda mulai atau aba-aba. Yang ketiga, isyarat atau clue dalam pembelajaran. 1. Isyarat verbal. Akurat, penyampaian dilakukan dengan suara yang lantang. Yang kedua, singkat dan penting, materi yang jelas dan penyampaian yang jelas akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang akan diterima saat belajar. Yang ketiga, sesuai dengan peserta didik, memberikan penyampaian yang sesuai dengan tingkatan peserta didik. Isyarat nonverbal sesuai yang jenis konten atau keterampilan tertutup ketika mengajarkan jenis keterampilan tertutup, misalnya servis dalam bulu tangkis. Bapak Ibu dapat mempertimbangkan yang responnya mencipta gambaran visual terhadap elemen penting, keterampilan terbuka yang dipraktikkan dalam lingkungan yang berubah, maka jenis isyarat harus dirubah dari isyarat yang semata-mata untuk gerak tersebut menuju isyarat untuk eksekusi gerak dalam konteks perubahan lingkungan. Isyarat harus benar-benar spesifik dengan situasi sebenarnya. Isyarat konsep gerak. Pertama, respon gerak dalam suatu konsep, misalnya tambah kecepatannya atau ubah arah larimu. Kedua, menugaskan pemecahan masalah untuk menentukan prinsip-prinsip gerak yang rancang strategi. Tim kali dapat mempertahankan area dari serangan lawan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke, Kak Farudin. Baik Kak, terima kasih. Udah diizinkan bertanya belum Kak dari kelompoknya Kak? Boleh. Nah, takutnya belum Pak. Takut tidak menerima pertanyaan. Diam tapi. Siap. Saya akan merangkai pertanyaan saya menjadi satu. Baik kakak sekalian, izin. Nah, yang pertama di bagian apa yang tadi kesehatan. Di bagian mana? Bagian yang pertama menarik perhatian peserta didik. Ya, bagian BB mengatasi faktor lingkungan yang BB. Ya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada poinnya itu kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan yang termasuk dalam faktor lingkungan ini maksudnya seperti apa Kak? Kemudian yang kedua itu ada keterampilan terbuka dan tertutup. Ada di bagian apa itu? Isyarat nonverbal.
keterampilan terbuka dan tertutup. Nah, ini hal baru bagi saya, Kak. Tapi saya belum bisa menangkap apa yang Kakak maksud. Terima kasih, itu saja, Kak. Siap. Oke, silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Ya, untuk yang pertanyaan yang pertama kan untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran dalam kondisi yang ditanyakan dalam kondisi kesehatan kan? Apa kondisi kesehatan itu masuk ke dalam itu, Kak? Misalkan gitu kan, inilah ya kalau kita dalam olahraga misalkan ini inisiatif saya lah ya. Misalkan kita kan olahraga, kalau misalkan lapangan becek atau hujan lah ya, misalnya lah hujan, nanti kan bisa berpengaruh pada anak. Misalkan kita mau latihan dalam passing atau apa, bisa anak jatuh atau leceh lah, baratnya bah. Bisa nanti habis kita latihan anak bisa pilek atau sakit lah, itu ya lah. Terus yang kedua, apa Kak Farudin, lupa dah Keterampilan pertanyaannya. terbuka yang tertutup. Yang kedua itu kan ada isyarat nonverbal, itu ada keterampilan terbuka dan tertutup. Nah, jujur ini pengalaman baru bagi saya. Dan saya baru tahu juga, Kak, ada keterampilan terbuka dan tertutup. Nah, seperti apa sih di dalam olahraga itu? Terima kasih, Kak. Kita pembelajaran PJOK. Oke, Kak Rapid, silakan Kak Rapid. Izin ya. Mohon maaf, baru bergabung. Saya pakai HP nih. Ya. Izin untuk menjawab masalah tadi pertanyaan tentang verbal ya. Verbal itu kan ada tentang keterampilan terbuka dan tertutup. Itu Non-verbal, Kak. Non-verbal. Non-verbal. Ya. Kemudian di sana ada klasifikasinya, jenis keterampilan terbuka dan tertutup. Jadi dalam klasifikasi ini keterampilan motorik itu berdasarkan pengaruh lingkungan terhadapnya, Kak. Jadi kedua keterampilan ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Keterampilan terbuka misalnya ini dilakukan dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah. Sedangkan keterampilan tertutup ini dilakukan dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Misalkan, kita ambil contoh, keterampilan terbuka itu menavigasi dengan bola dalam berbagai olahraga tim atau menendang melempar bola dalam olahraga tersebut. Dalam keterampilan ini, lingkungannya berubah-ubah, tidak dapat diprediksi, sehingga pelaku keterampilan menyesuaikan dengan keadaan tertentu. Misalkan seorang anak ini bermain bola tidak bisa di satu tempat, misalnya becek pindah ke tempat lain. Atau main bola di dalam keadaan becek atau hujan. Berarti dia menyesuaikan diri dengan keadaan tertentu. Kemudian keterampilan tertutup di situ, misalnya lempar lembing atau lempar cakram. Dalam hal ini lingkungannya harus stabil dan dapat diprediksi, sehingga pelaku keterampilan atau yang menerapkan keterampilan ini tidak perlu menyesuaikan diri dengan keadaan tertentu, karena ini sudah ditentukan arah lemparan, kemudian bahaya dan resikonya. Mungkin seperti itu Kak Farudin atau Kak Fasil, terima kasih.
Yuk, kembalikan ke moderator. Baik Kak. Gimana Kak moderator? Kembalikan lagi ke Kak Farudin. Baik Kak. Terima kasih. Yes, ya. Nah, ini ilmu baru lagi Kak, didapat dari Kak Rapid ini Kak. Iya, iya, betul. Jadi makin melebar lagi Kak gitu. Ya, Kak. sebenarnya ada yang tadinya isyarat verbal dan non verbal. Artinya kan begini. Keterampilan tertutup itu yang dimaksud keterampilan tertutup itu seperti apa misalnya? Ya, ya kan? Di isyarat non verbal itu keterampilan tertutup itu seperti apa? Dan keterampilan terbuka itu seperti apa? Itu yang saya maksud Kak. Oke, siap. Ya, terima kasih. Bukan yang nanti di lapangan harus terbuka dengan di lapangan tertutup. Izin Kak ya. Bukan seperti itu. Terima kasih. Siap Kak. Sebenarnya itu di dalam modul 2.1 itu masalah keterampilan terbuka dan tertutup itu sudah dijelaskan ya. Baik, saya coba sedikit menambahkan untuk keterampilan terbuka itu istilahnya itu open skill ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Keterampilan terbuka yaitu adalah keterampilan gerak yang pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Contoh ya, dalam sepak bola ya, kita satu contoh dalam sepak bola ya. Saat seorang pemain sepak bola itu menggiring bola, ia harus mengamati pergerakan lawan, posisi rekan tim, dan kondisi lapangan yang berubah. Itu contoh untuk keterampilan terbuka Kak Farudin. Oke. Untuk keterampilan tertutup ya. Pengertian dari keterampilan tertutup yaitu keterampilan gerak yang pelaksanaannya itu terjadi pada kondisi yang stabil dan dapat diprediksi ya. Gerakan yang dilakukan itu cenderung sama dan berulang atau di drill ya. Contohnya itu yang paling kita lihat gerakan senam ya. Gerakan senam itu contoh seperti kita melakukan gerakan guling depan ya. Dilakukan tetap di mana? Di matras ya. Dan dalam urutan yang telah ditentukan. Oke. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan Kak Farudin. Bagaimana Kak Farudin? Siap Kak, berarti kan hampir sama dengan Kak Rapid tadi. Iya. Oke. Baik Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak Wawan. Oke. Sama-sama Kak Farudin. Oke, baik. Terima kasih ya saya ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kakak-kakak semua yang perlu kakak ingat ya bahwa untuk materi hari ini ya, kakak-kakak ya, pesan kunci dari pertemuan hari ini yaitu bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian pendidik ya, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan syarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak dengan mengetahui berbagai referensi lain ya, kakak-kakak dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Oke, terakhir refleksi ya. Baik, kakak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada Kak? Siap, silakan Kak. Ya tadi yang terkait keterampilan terbuka dan tertutup itu Kak. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Hal yang baru bagi saya. Oke, terima kasih Kak Farudin. Ada lagi yang lain kakak? Kalau tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Terima kasih Kak Farudin ya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Cukup jelas kakak? Ada yang menarik selain keterampilan terbuka dan keterampilan tertutup? Cukup jelas lah. Semua ya. Oke. Ya kakak-kakak semua, pada akhir sesi kita hari ini ya,
kita sebagai peserta itu akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak, ya. Baik, selesai rupanya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, ya, kita seperti biasa kepada Kak Farudin untuk memimpin doa. Kepada Kak Farudin, saya persilakan. Baik, sebelum berdoa, baik, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mohon maaf. Baik kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, Ya, selesai. terima kasih Kak Farudin ya. Baik, Kak Farudin bisa tolong bantu untuk dokumentasi Kak Farudin? Ya, ntar Kak. Masuk ke WA dulu, saya masuk ke WA. Kiat, atau ada yang lebih siap? Pakai gaya apa kita? Baik kawan-kawan, Ya, mungkin Kak Usni? yang semalam kita lakukan bisa kita lakukan hari ini lagi. Ucapan terima kasih kepada Kak Pasil kita supaya ilmu kita ini hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Berkah dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Tidak foto. Foto dulu. Terima kasih. Silakan Ada foto ya? Foto lagi. Yang bisa screenshot, Yang bisa screenshot siapa? Wahyu kali Wahyu. Bang Farudin. ya belum masuk ke WA soalnya. Tahu saya caranya. Gimana cara screenshot? Oh iya, matikan enggak ya soal kamu ya. Kak Tika? Kak Nimtias, screenshot, Kak Nimtias, screenshot. Oke, dah? Siap. Kak Pasil aja. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Satu kali ya kan? Dah, Oke. bebas. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak ya sudah membersamai hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata, akhir kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Aku kabar. Ini ya. Kabar ini. Udah. Gimana para baju?